Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 37-40, percayalah untuk menjadi kaya sekali saja. Dr. Wang bersorak dalam hati, dan menimpali, tentu saja dia tidak terlalu ingin membantu Li Fugui. Sebaliknya, dia mendidih dengan air yang buruk di dalam hatinya. Penyakit bayinya sudah sangat parah, apalagi dibakar seperti ini. Dr. Wang tidak yakin, jadi dia menyalahkannya. Jika Li Fugui sembuh, biarlah. Jika dia tidak bisa disembuhkan, maka dia akan berbalik melawan Liu Shan. Kepala keluarga, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Nyonya Liu bertanya sambil menangis. Faktanya, Liu Shan tidak tahu. Di satu sisi adalah putranya, dan di sisi lain adalah Li Fugui, yang selalu disebut bodoh. Tidak peduli bagaimana dia membuat keputusan, ada risiko besar. Tuan Li bertanya, Fugui, kapan Anda mempelajari keterampilan medis? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Li Fugui tidak punya pilihan selain mengatakan, Tuan Li, saya belajar sendiri, keterampilan medis dan beberapa resep berhasil. Dr. Wang dengan cepat berkata, ini tidak hanya berguna, ini sangat berguna. Wajah halus seperti tahu janda Liu, apakah Anda semua melihatnya? Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Tapi itu hanya digunakan, resep Fugui. Benarkah, ketika para wanita di meja lain mendengar ini, mereka menatap Li Fugui, dan mata mereka menjadi lebih cerah. Dr. Wang berkata sambil tersenyum, itu tidak benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya membeli resep dari Fugui, tetapi Fugui tidak menjualnya. Barang tidak bisa dijual. Li Fugui berpura-pura bodoh dan berkata, Tuan Li memandang Li Fugui dengan curiga, dan berkata, Fugui, apakah nenek moyangmu punya dokter? Aku tidak tahu. Li Fugui terus berpura-pura bodoh. Lagi pula, ini bukan keluarga kaya dan berkuasa, paling banyak 3 generasi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Fugui, kenapa kamu menyembunyikan resep yang begitu bagus? Aku telah melihat wajah janda Liu, tapi dia iri padaku, ibu. Mertua kedua berjalan sambil tersenyum, dan memeluk lengan Li Fugui. Li Fugui terkejut dan hendak melawan. Tetapi Cui Hua, ibu mertua dari orang bodoh kedua, menahannya dengan keras, mencegahnya menariknya keluar. Ini membuat Li Fugui bersemangat sekaligus khawatir, dan jantungnya terus berdetak. Fugui, proyekmu, priaku juga bisa melakukannya, kenapa kamu harus memberikannya kepada orang bodoh? Wanita lain datang sambil memutar pinggangnya, dan merangkul tangan Li Fugui yang lain. Bukankah itu tangan dokter menantu Xiao Wei? Xiao Wei cantik, belum berusia 30 tahun, dan memiliki sosok yang baik. Biasanya dia adalah bunga di desa. Wajah Dr. Wang menjadi gelap, dan dia menegur, apa yang kamu lakukan di sini, cepat kembali. Xiao Wei berkata dengan tidak puas, Ayah, Da Zuang biasanya bermalas-malasan dan tidak ada urusan serius yang harus dilakukan. Ketika saya menikah, Anda berkata Anda tidak memiliki masalah dengan pekerjaan Anda. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang Anda dapat menghasilkan uang, mengapa Anda tidak memperjuangkannya? Wajah Dr. Wang langsung memerah, dan dia berteriak, saya sudah menghubungi Anda tentang bekerja, jadi jangan mempermalukan saya di sini, oke? Xiao Wei mendengus sebelum pergi, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Li Fugui dan berkata, Fugui, jangan lupakan apa yang saya katakan. Kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu. Cui Hua, ibu mertua si idiot, menjadi cemas. Setelah Li Fugui memberitahu pria bodoh itu pulang dan membuat perhitungan perjalanan ini bisa mendapatkan setidaknya 15.000 yuan, yang setara dengan panen tahunan penduduk desa. Cui Hua sudah lama berfantasi membeli beberapa pakaian dan perhiasan bagus. Jika pekerjaan ini salah, kemana dia akan menangis? Cui Hua, jangan khawatir, aku tidak akan berbohong padamu jika aku berjanji. Li Fugui merasa malu. Jika ini istri orang lain, dia masih bisa menikmatinya. Hua seperti ini lagi, dan dia sangat kontradiktif. Cui Hua tidak mempercayainya, dan dia tidak melepaskan lengan Li Fugui, yang membuat keduanya terlihat sangat ambigu. Li Fugui beruntung, dia menjadi kaya dan menjilat wanita,
Kapan saya bisa melakukan ini? Orang lain di desa itu iri saat melihat dia. Liu Shan marah dan berkata dengan lantang, "Jangan bicara omong kosong. Anakku masih demam tinggi. Fu Gui, kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya? Apakah kamu berbohong padaku?" Li Fu Gui berkata dengan cepat, "Liu Shan, saya tidak perlu berbohong kepada Anda, dan kami tidak memiliki kebencian. Tetapi saya tidak dapat menjamin kesembuhan. Itu tergantung pada pilihan Anda. Jangan salahkan kamu, jika kamu menyembuhkan ya, kamu adalah dermawan seluruh keluargaku. Lagi pula, Liu Shan adalah pria yang telah melihat dunia, dan dia membuat keputusan tanpa ragu lama." Li Fu Gui mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari keterikatan Cui Hua, dan meminta Liu Shan untuk membawa pena dan kertas, menulis resep di tempat, dan menyerahkannya kepada Dr. Wang, yang memintanya untuk mendapatkan obatnya. Wang mengambil resep dan melihatnya sambil berjalan, tetapi dia terkejut lagi dan lagi, karena resep ini jelas bukan yang dia lihat terakhir kali. Faktanya, Dr. Wang juga mencoba resep Li Fu Gui secara pribadi, tetapi efeknya sangat biasa-biasa saja, tidak berlebihan sama sekali. Begitu Dr. Wang pergi, Cui Hua maju selangkah untuk mengganggu Li Fu Gui. Seorang pemuda di desa berteriak, "Lihat, si Uling ada di sini." Merasa bersalah, Cui Hua menoleh dan melihat Li Si Uling masuk dari luar halaman. Ketika orang lain melihat Li Si Uling, mereka semua terkejut. Kenapa wajah Si Uling sama dengan giok gendut kambing? Itu juga dibuat dengan resep yang kaya. CKTSK, apalagi wajah pria, kami wanita juga menyukainya. Pikirannya juga tergerak, dan dia memegang tangan Li Fu Gui dengan satu tangan. Li Fu Gui sakit kepala, dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya berpura-pura bodoh. Melihat ini, wajah Li Si Uling berubah, dan dia melangkah maju dan berkata dengan waspada, "Cui Hua, mengapa kamu memegang tangan kaya keluarga kita? Mungkin karena keluarga kayamu?" Hahaha, Cui Hua adalah seorang wanita yang telah berperang untuk waktu yang lama, dan dia tidak tersipu sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat dadanya dan berkata, "Tidak normal terlihat kaya. Jika ada di antara kalian pria yang memiliki setengah kemampuan menjadi kaya, aku, Cui Hua, juga akan menyukainya. Fu Gui, pulanglah bersamaku." Lapisan embun beku muncul di wajah cantik Li Si Uling. "Hatiku semakin sesak, sekarang Li Fu Gui akan menjadi kaya. Beberapa wanita di desa mungkin memikirkannya, jadi dia harus berhati-hati." Li Fu Gui menggaruk kepalanya dan berkata, "Kakak, aku tidak bisa pergi sekarang." Li Si Uling berkata dengan marah, "Fu Gui, kamu suka berada di sini dan tidak ingin pulang, kan?" Tepat saat Li Fu Gui hendak pergi, "Jelaskan." Liu Shan buru-buru menjelaskan, "Si Uling, kamu salah paham. Fu Gui tinggal di sini untuk menyelamatkan anakku. Jadi kenapa kamu tidak duduk dan menunggu sambil makan? Selamatkan putramu." Li Si Uling terkejut. Matanya yang indah tersapu, dan dia melihat Nyonya Liu menggendong bayi yang menangis dan menatapnya dengan memohon. Melihat pemandangan ini, Li Si Uling melunakkan hatinya, mengangguk, dan berkata, Tentu saja tidak apa-apa menyelamatkan orang, selama kamu tidak terpancing oleh rubah liar." Li Si Uling, menurutmu siapa rubah liar? Ketika Cui Hua mendengar ini, dia segera berhenti. Li Si Uling mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Li Fu Gui mengerutkan kening dan berkata, "Cui Hua, apakah kamu masih ingin hidup?" Wajah Cui Hua sedikit berubah, dia mengertakkan gigi, dan berhenti berbicara. Li Fu Gui berkata dengan wajah cemberut, "Minta maaf pada kakakku jika kamu mau." Warna hangat melintas di mata Li Si Uling, dan wajahnya tidak lagi begitu dingin, tapi senyum muncul di wajahnya. Mata Cui Hua menjadi merah, dan dia berkata, "Fu Gui berasal dari desa yang sama, jadi jangan menggertak orang lain." Li Fu Gui berkata dengan ringan, "Cui Hua, aku tidak menggertakmu atau memaksamu. Kamu bisa pergi jika tidak mau, tapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang buruk. Jika Anda keluar dari halaman ini, saya akan segera melakukan pekerjaan itu untuk orang lain." Semua orang yang bermartabat di desa memandang Li Fu Gui dengan kaget.
Anda harus tahu bahwa penampilan Li Fugui hari ini sama sekali tidak terlihat bodoh. Terutama sikap Li Fugui yang mengesankan, bahkan mereka tidak memilikinya. Wanita dari beberapa desa datang untuk membujuk mereka, tetapi Li Fugui mengabaikan mereka. Cui Hua akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata, "Xiuling, maafkan aku salah tentang itu sekarang, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu tidak dapat merusak hubungan antara dua keluarga kita karena ini." Adalah senyuman, Li Xiuling tersenyum dan berkata, "Cui Hua, aku tidak memarahimu sekarang, jangan terlalu banyak berpikir. Aku memiliki mulut yang tajam dan hati yang tahu, kamu tahu itu." Suasana tiba-tiba mereda datang. Cui Hua tidak tahu apakah itu memalukan atau memalukan, jadi dia pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Li Fugui menggaruk kepalanya, berjalan ke arah Li Xiuling, dan berkata dengan sopan, "Kakak, coba ini, aku baru saja memakannya, enak, kamu pasti menyukainya." Dibawa pergi, Li Xiuling mendengus penuh penghargaan. Li Fugui menyeringai dan berkata, "Kakak, aku bukan orang seperti itu. Selain itu, siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Saudari, kamu sangat cantik." Li Xiuling tiba-tiba memerah ke pangkal lehernya, dan meludah, nada apik, tapi wajahnya tidak marah, sebaliknya, dia mengambil sumpit dari hidangan yang dikatakan Li Fugui. Tidak lama kemudian, Dr. Wang berlari kembali. "Fugui, semua obat ada di sini. Cepat dan lihat apakah benar." Dr. Wang meletakkan bungkusan obat di depan Li Fugui. Li Fugui tidak sopan. Dia memeriksanya sekali, lalu mengeluarkan sebungkus obat, dan berkata, "Dr. Wang, obat ini salah." Dr. Wang berkata dengan sedih, "Fugui, saya menangkapnya. Sesuai permintaan Anda, salah dengan obatnya." Li Fugui menusuk kantong obat, mengeluarkan sepotong tianqi, dan berkata, "Ini palsu." Dr. Wang sangat marah dan berkata, "Fugui, jangan salah orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Palsu. Saya telah menjadi dokter selama bertahun-tahun." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Saya tidak akan berdebat dengan Anda, saudari. Keluarga kami masih memiliki beberapa bidang tanah yang tersisa. Anda dapat membantu saya mengerti." Bagus, mendengar ini, Li Xiuling bergegas kembali untuk mengambilnya. "Li Fugui, kamu katakan dengan jelas, jika saya tidak menjelaskan ini dengan jelas, orang akan mengira saya sengaja melakukannya." Dr. Wang tersipu dan meraung dengan leher tebal. Orang-orang lainnya memandang keduanya dengan bingung, dan tidak ada yang tahu siapa yang benar. Li Fugui tiba-tiba tersenyum, menatapnya dan berkata, "Dr. Wang, bagaimana kalau ini, saya memasak tas tianqi ini, jika Anda berani meminumnya, saya akan meminta maaf kepada Anda, bagaimana?" Dr. Wang tiba-tiba merasa bersalah, dan berteriak, "Saya tidak sakit. Mengapa saya harus minum obat?" Dia terkejut dan tidak yakin. Dia menjatuhkan bahan obat. Awalnya ingin menggertak Li Fugui karena tidak mengetahui bahan obat dan membuatnya melakukan sesuatu. Itu juga akan membuat Li Fugui kehilangan uang. Dr. Wang kebetulan datang untuk membeli resep, dan semuanya sempurna. Tapi Dr. Wang tidak pernah menyangka Li Fugui akan melihatnya hanya di satu tempat. Liu San terlihat jelek dan menatap Wang. Dokter berkata, "Dr. Wang, katakan yang sebenarnya. Apakah ini benar atau tidak?" "Liu San, kamu bahkan tidak bisa meragukanku. Ini benar, benar sekali. Dan tidak boleh ada kesalahan." Apa yang dikatakan Dr. Wang sangat kategoris sehingga dia hampir bersumpah. Tetapi Liu San tidak bodoh, dia langsung berkata, "Kalau begitu, apakah kamu berani meminumnya?" Dr. Wang berteriak seperti kucing yang menginjak ekornya, "Liu San, bukankah kamu menghinaku? Dengan cara ini, jika seseorang di keluargamu sakit di masa depan, jangan panggil aku." Liu San tidak berbicara. Tetapi dia memutuskan bahwa jika Li Fugui menyembuhkan putranya, dia pasti tidak akan menemui Dr. Wang untuk perawatan medis di masa depan. Orang-orang lainnya bukanlah orang bodoh, dan mereka dapat melihat bahwa Dr. Wang sekilas memiliki masalah. Hanya saja mereka semua tidak mudah bagi seorang penduduk desa untuk berbicara dan menyinggung orang.
Segera, Li Xiuling membawa Tianqi, dan Li Fugui mulai merebus obatnya. Wang awalnya ingin masuk dan melihat-lihat dengan baik, tetapi dihentikan oleh Li Xiuling. Sepertinya aku akan mencuri sesuatu, sungguh. Dokter Wang kembali ke tempat duduknya dengan kesal, dan berkata dengan cara yang aneh. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan Dokter Wang. Apa yang ingin diketahui oleh semua penduduk desa yang duduk di sini adalah apakah Li Fugui memiliki kemampuan untuk menyembuhkan putra Liu Shan. Setelah sekitar setengah jam, sup obat akhirnya direbus, tetapi kali ini sup obat tidak berbau, dan setelah dimasak menjadi potongan gelap, seperti racun. Liu Shan melihat sudut mulutnya berkedut, dan hatinya merasa kurang percaya diri. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain membiarkan ibu mertuanya memberi makan sup obat kepada putranya yang menangis. Suasana di halaman menjadi tegang, penduduk desa meregangkan leher mereka dan menatap putra Liu Shan, ingin melihat apakah ada perubahan. Namun, 1 detik, 2 detik, beberapa detik berlalu, dan putra Liu Shan masih menangis. Liu Shan tersipu, menahan amarahnya dan berkata, "Fugui, mengapa obat ini tidak berguna? Membawa masalah?" Benar, Liu Shan menjadi lebih mudah tersinggung, menunjuk Li Fugui dan berkata, "Jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, jangan." Keluar dari pintu ini, seseorang juga berdiri untuk berbicara untuk Li Fugui. Liu Shan sangat marah dan berkata, "Jika putramu berubah menjadi seperti ini, bisakah kau bermurah hati? Aku belum memiliki seorang putra." Pria itu menjawab. Liu Shan sangat marah sehingga dia mengayunkan tinjunya dan hendak memukul seseorang. Namun saat ini, suara tangisan bayi itu berhenti tiba-tiba. Li Xiuling berseru kaget, "Jangan menangis, Liu Shan, anakmu tidak menangis lagi." Liu Shan tertegun, dan bergegas untuk melihatnya. Benar saja, bayi merah jambu dan lembut itu berhenti menangis, dengan air mata tersisa di wajahnya, tapi ada senyuman. "Lihat cepat, apakah demamnya sudah reda?" seseorang mengingatkan. Liu Shan mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya, merasakannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Demamnya hilang, benar-benar hilang." Liu Shan sedikit malu, tetapi dia melirik putranya yang telah berhenti menangis, dan mengertakkan gigi. Dia juga berlutut di sampingnya, dan berkata, "Fugui, barusan aku akan membalas kebaikanku. Jika kamu ingin bertarung atau membunuh, kamu bisa mengetahuinya." "Liu Shan, apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya terburu-buru." "Bukan apa-apa, membosankan untuk mengatakan itu." Li Fugui dengan cepat membantu Liu Shan dan istrinya berdiri. Tapi Liu Shan merasa sedikit menyesal, dan tiba-tiba berkata, "Fugui, jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau aku membiarkan anakku mengenalimu sebagai ayah baptis?" Itu hubungan yang baik. Li Fugui sangat gembira dan setuju. Ketika dia menawarkan untuk menyelamatkan orang, dia secara alami ingin menunjukkannya kepada orang lain di desa. Ketika dia menyinggung dirinya sendiri di masa depan, haruskah dia mempertimbangkannya? Sejauh ini, tujuannya telah tercapai dengan sempurna. Wang duduk di kursi dengan wajah pucat, mendengus dingin, menoleh dan pergi. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang peduli padanya. "Fugui, ada yang salah dengan tenggorokan anakku, bisakah kau lihat?" "Saya tahu, Anda dapat membantu suami saya melihatnya kapan saja." Uangnya mudah dibicarakan. "Fugui, dan aku." Ketika penduduk desa melihat Li Fugui memamerkan keahliannya dan keterampilan medisnya yang luar biasa, mereka segera membuka mulut. Semua orang memandang Li Fugui dengan rasa hormat dan kasih sayang yang jelas. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh Li Fugui, tidak peduli seberapa kaya dia. Li Fugui setuju satu persatu, dan dia tidak pernah menolak, yang membuat penduduk desa lainnya merasa lebih baik, dan wajah mereka hampir penuh dengan rasa terima kasih. Li Xiuling menunjukkan kebanggaan, ini adalah orangnya, tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga lebih baik dari siapapun. Orang harus pintar. Pada akhirnya, Li Fugui dan Li Xiuling dipulangkan oleh Liu Shan secara pribadi. Pada saat yang sama, orang bodoh kedua ada di rumah. Wajah Cui Hua penuh dengan air mata,
dan dia mengandalkan yang kedua bodoh. Lihatlah Li Fugui di dunia, dia masih bodoh, bagaimana denganmu? Dengan tangan dan kaki. Lihat saja istrimu diintimidasi. Orang bodoh kedua berkata dengan malu, Cui Hua, Fugui bukan orang seperti itu. Cui Hua meledak, menunjuk ke hidung orang bodoh kedua dan mengutuk. Apa maksudmu kamu bukan orang seperti itu? Jika Anda memaksa saya untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan saya di depan begitu banyak orang, apakah saya kehilangan muka? Apakah Anda masih laki-laki? Orang bodoh kedua menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan menghajar Li Fugui sekarang dan membiarkanmu keluar. Kamu kembali padaku. Kamu idiot, pria tidak berharga. Kamu mengalahkan Li Fugui? Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin hidup? Apa kepala elem? Cui Hua sangat marah, memikirkan kesombongan Li Xiuling. Dia merasa cemburu. Mengapa suaminya begitu tidak berguna, tetapi lelaki Li Xiuling begitu kuat? Melihat orang bodoh yang patuh, Cui Hua memikirkan wajah tampan dan muda Li Fugui, dan rasa jijik di hatinya semakin dalam. Keesokan harinya, Li Fugui pergi ke county pagi-pagi sekali. Kali ini, dia tidak membeli obat dan permainan, tetapi untuk menjemput saudara perempuannya Su Wanwan pulang. Su Wanwan berusia 18 tahun ini dan berada di tahun ketiga sekolah menengahnya. Dia memiliki penampilan yang manis dan kepribadian yang hidup. Dia sangat cerdas sejak dia masih kecil, dan prestasi akademiknya termasuk yang terbaik. Dia memiliki selalu menjadi kebanggaan Li Xiuling dan Li Fugui. Hari ini adalah liburan musim panas Su Wanwan, dan dia sudah membuat janji dengan Li Fugui untuk menjemputnya dari sekolah. Setelah tiba di county, Li Fugui melihat bahwa hari masih pagi, jadi dia memanggil Tranquility terlebih dahulu. Fugui, apakah kamu ada di kota? Panggilan itu dengan cepat tersambung. Li Fugui berkata, Saudari Ning, saya di stasiun sekarang. Tunggu saja, saya akan menjemputmu sekarang. Ning Jing menutup telepon dengan tegas. Sekitar 3 menit kemudian, sebuah sepeda motor berhenti di depan Li Fugui. Ning Jing mengenakan kacamata hitam, rambut birunya berkibar tertiup angin, dan berkata sambil tersenyum, Fugui, masuk ke dalam mobil. Saudari Ning, jangan apakah kamu harus pergi bekerja? Bodoh, hari ini adalah akhir pekan, dan ini sudah hari libur. Baru kemudian Li Fugui ingat bahwa hari ini sudah hari Sabtu, dan dia bertanya lagi, Saudari Ning, kemana kita akan pergi? Pergi kencan buta, ketenangan berkata sambil tersenyum, Fugui, apakah kamu ingin menjadi pacarku? Li Fugui hampir jatuh dari mobil, dia tidak bisa berbicara dengan baik, dan tergagap, Ning, Saudari Ning, apa yang kamu katakan itu benar? Ketenangan tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Kapan kakak Ning membohongimu? Tapi hanya untuk 1 hari. Hari ini kamu akan menjadi pacar kakak Ning. Bagus untukmu nak, tapi Li Fugui ingat kata kencan buta yang dikatakan Ning Jing, dan tiba-tiba menyadari, Saudari Ning, kamu mencoba menggunakanku sebagai tameng. Hehe, Fugui, kamu tidak bodoh, kamu bisa menebak semuanya. Tawa ketenangan datang bersama angin, dan ujung rambutnya menyapu wajah Li Fugui, membuat Li Fugui gatal. Setengah jam kemudian, sepeda motor berhenti di luar gerbang Hotel Qinglong. Ketenangan langsung membawa Li Fugui melenggang ke Qinglong Hotel dengan tangannya. Xiao Jing, kamu akhirnya di sini, di lobi di lantai pertama Qinglong Hotel. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit dengan rambut berkilau sedang duduk di dekat jendela. Ketika dia melihat sosok yang tenang itu, dia sangat gembira dan berjalan. Tapi di tengah jalan, pemuda itu pria melihat Li Fugui berpegangan tangan dengan Tranquility, senyumnya membeku. Xiao Jing, siapa dia? Pemuda itu bertanya dengan sedikit marah. Tranquility berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah adik laki-lakiku. Pemuda itu santai, dan tersenyum dengan antusias. Jadi ini saudaraku? Halo, aku sudah lama menunggumu. Ayo, duduk, pelayan, sajikan makanannya. Pelayan itu terkejut saat melihat Li Fugui. Mendengar ini, dia bergegas turun. Li Fugui cukup kesal,
Meskipun pemuda itu terlihat baik, Li Fugui sangat kesal melihatnya. Pada kencan buta, dia terdorong untuk meninju wajah orang lain dengan tinjunya. "Saudari Ning, apa yang ingin kamu makan?" Li Fugui dengan sengaja menambahkan kata tambahan di depan adiknya. Tranquility berkata sambil tersenyum, "Fugui, apakah kamu familiar dengan tempat ini? Tanya saja padaku." "Tunggu, Xiao Jing, apakah ini saudara kandungmu?" Ekspresi kecurigaan muncul di wajah pemuda yang diabaikan itu. Saat ini, Li Fugui merasa yang terbaik adalah bermain bodoh. Jadi Li Fugui menyeringai dan berkata, "Saudari Ning seperti saudara perempuanku sendiri." Kulit pemuda itu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, "Apa artinya menjadi seperti saudara perempuanku sendiri? Artinya kamu bukan saudara kandung yang sebenarnya." Mata ketenangan seperti melihat pemuda itu seperti orang idiot. Dia berkata, "Tentu saja kita bukan saudara kandung." Mata pemuda itu berbinar karena marah, dan dia berteriak, "Xiao Jing, apakah kamu bercanda?" Ketenangan berkata dengan ringan, "Gao Liang, aku tidak menipumu. Apa maksudmu membawa orang luar ke sini untuk kencan buta denganku?" Bertanya dengan suara yang dalam, Ketenangan tersenyum dan berkata, "Fugui adalah pacarku. Dia berhak tahu dengan siapa aku kencan buta." "Iya, Kak Ning adalah pacarku. Aku di sini dengan pacarku. Apakah ada masalah?" Li Fugui sedikit menyukai identitas pacar Tranquility, dan dia sangat berani sehingga dia tidak puas dengan berpegangan tangan, dan langsung melingkarkan lengannya di pinggang Tranquility. Ketenangan sedikit membeku. Tepat ketika Li Fugui mengira Ketenangan akan marah, Ketenangan segera rileks dan bersandar padanya dengan erat. Gao Liang sangat marah. Dia menatap Li Fugui dengan mata seperti memakan orang, dan bertanya dengan nada yang sangat tidak rela, "Xiao Jing, bagaimana dia lebih baik dariku? Apakah kamu berbohong padaku? Kamu menggunakan dia sebagai tameng, benar?" Li Fugui merasa kesal. Apa itu tameng? Meskipun dia adalah tamengnya, masalahnya dia tidak keberatan jika itu keluar dari mulut Gao Liang ini. "Kekayaan bukanlah perisai, dia pacarku. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan." Tranquility mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Li Fugui diam-diam senang, dan tiba-tiba berkata, "Kamu tidak percaya, kan?" Gao Liang berkata sambil mencibir, "Tentu saja saya tidak percaya. Wanita seperti apa Tranquility? Apakah Anda layak?" Rumput, Li Fugui sangat marah. Hatinya gelisah, dia penuh keberanian. Dia menundukkan kepalanya, dan mencium pipi Tranquility yang terperangah. Ketenangan tertegun, dia benar-benar dicium. Masih dicium oleh Li Fugui, masih dicium dalam situasi ini. Apa yang membuat Tranquility semakin mengejutkan adalah bahwa dia tahu dia telah dicium. Tetapi dia tidak merasa jijik sama sekali, dan bahkan sedikit menikmati. Persetan, Gao Liang tidak bisa menahannya lagi. Itu tidak lebih dari pembunuhan. Dia merasa hatinya tidak hanya terbelah, tapi bahkan terbelah. Dengan marah, Gao Liang meninju Li Fugui dengan tinjunya. Boom! Li Fugui sangat gembira. Dia sedang menunggu kesempatan ini. Tepat ketika Gao Liang hendak meninju wajahnya, dia memiringkan kepalanya dan menghindari pukulan itu. Kemudian pukulan itu dengan cepat mengenai hidung cerah Gao Liang. Gao Liang berteriak, menutupi hidungnya, dan ketika dia melihat, dia menemukan banyak darah di tangannya. Ketenangan berkata dengan sungguh-sungguh, "Gao Liang, mari kita bicarakan. Bagaimana kamu bisa memukul seseorang?" Gao Liang marah dan sedih, dan berkata dengan suara rendah, "Xiao Jing, aku dipukuli dengan mimisan, dan kamu masih berbicara dengan saya seperti ini." Ketenangan berkata dengan tegas, "Tapi yang baru saja saya lihat adalah Anda melakukannya lebih dulu." Dan Li Fugui membela diri. "Tentu saja, sebagai kencan buta, saya harus mengatakan bahwa Anda malu. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, kamu masih melakukannya. Sayang membuangnya di rumah." Aku, wajah sorotan memerah, menatap Li Fugui seolah sedang memakan seseorang. Dia mengangguk dan berkata, "Tunggu aku, masalah ini tidak ada habisnya." Li Fugui mengambil keuntungan dari situasi ini,
Dia melingkarkan tangannya di pinggang Tranquility dan berkata sambil menyeringai, "Jadi bagaimana jika kamu memukulku? Aku punya Sister Tranquility untuk memberiku obat. Bagaimana denganmu? Apa yang bisa kamu dapatkan?" Segera, di bawah perhatian banyak tamu di restoran, Gao Liang melarikan diri dalam situasi yang sangat memalukan. "Hehehe, ketenangan tidak bisa ditahan lagi." Dia tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Fu Gui, Kakak Ning tidak mencintaimu dengan sia-sia. Aku yakin Gao Liang akan memiliki bayangan pada kencan buta dalam hidupnya." Li Fu Gui tersenyum dan berkata, "Saudari Ning, dia bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apa dia. Dia pria besar dengan rambut berminyak dan wajah merah jambu. Itu membuatnya muak melihatnya." "Fu Gui, kamu benar, aku juga tidak suka ini." Ketenangan berkata dalam-dalam. Wajah sorotan memerah, menatap Li Fu Gui seolah sedang memakan seseorang. Dia mengangguk dan berkata, "Tunggu aku, masalah ini tidak ada habisnya." Li Fu Gui mengambil keuntungan dari situasi ini, dia melingkarkan tangannya di pinggang Tranquility dan berkata sambil menyeringai, "Jadi bagaimana jika kamu memukulku? Aku punya Sister Tranquility untuk memberiku obat. Bagaimana denganmu? Apa yang bisa kamu dapatkan?" Segera, di bawah perhatian banyak tamu di restoran, Gao Liang melarikan diri dalam situasi yang sangat memalukan. "Hehehe, ketenangan tidak bisa ditahan lagi." Dia tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Fu Gui, Kakak Ning tidak mencintaimu dengan sia-sia. Aku yakin Gao Liang akan memiliki bayangan pada kencan buta dalam hidupnya." Li Fu Gui tersenyum dan berkata, "Saudari Ning, dia bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apa dia. Dia pria besar dengan rambut berminyak dan wajah merah jambu. Itu membuatnya muak melihatnya." "Fu Gui, kamu benar, aku juga tidak suka ini." Ketenangan berkata dalam-dalam. "Jika Anda masih menganggapnya serius, saya akan marah kepada Anda dan meninggalkan bajingan yang menyebalkan itu. Saya tidak akan mengganggu Anda tentang masalah hari ini, dan saya hanya akan memperlakukannya sebagai hadiah untuk Anda, Li." Fu Gui mendapatkan kembali energinya, dan dengan cepat bertanya, "Saudari Ning, kapan kamu akan pergi kencan buta lain kali?" Ketenangan memutar matanya dan berkata, "Kenapa? Kamu masih mengharapkan aku pergi kencan buta, kan?" Li Fu Gui menyeringai dan berkata, "Itu tidak benar, aku hanya ingin menjadi pacarmu. Lihat dirimu, mari bermimpi. Tidak akan ada hal baik seperti itu di masa depan." Gao Liang tidak bisa mengelak, jadi dia setuju untuk datang menemuimu. "Jika kamu tidak datang ke kota, aku tidak akan berada di sini hari ini." Tranquility berkata sambil tersenyum. Li Fu Gui senang sekaligus menyesal, tapi bagaimanapun, adalah hal yang baik bagi Tranquility untuk tidak pergi kencan buta di masa depan. Tranquility memberi isyarat saat ini dan berkata, "Pelayan." Pelayan datang membawakan menu. Ketenangan pertama-tama mengembalikan semua hidangan yang baru saja disorot, lalu meminta Li Fu Gui untuk memesan, mengatakan bahwa dia ingin memberi hadiah kepada Li Fu Gui, dan dia mengundang makanan ini. Li Fu Gui tidak andal sopan, dan memesan beberapa hidangan. Tetapi ketika Li Fu Gui melihat harga di belakang piring, dia terkejut. Harga sayuran hijau sederhana mendekati 4 angka, kemiskinan membatasi imajinasi Li Fu Gui. Dia menghentikan pelayan tepat. Setelahnya memesan, dan berkata, "Yah, tidak perlu begitu banyak, hanya satu saja. Tapi aku memutuskan dalam hatiku, dan aku akan diam-diam membeli tagihannya nanti." "Fu Gui, apakah kamu masih khawatir adikmu Ning tidak mampu membayar tagihannya?" "Saya lupa memberitahu Anda, Saudari Ning adalah anggota VIP restoran kami, dan semua hidangan akan didiskon 10%, santai saja." Suara lembut terdengar. Li Fu Gui menoleh dan melihat Gao Yunru juga datang ke aula di beberapa titik, bersambung.